Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, mudah-mudahan Anda berada kembali lagi mencoba bersama Mang Aril gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril bersempat untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita mempersiapkan diri menghadapi soal seleksi ASN P3K tenaga teknis maupun Formasi Kemenag tahun 2022, di mana yang pelaksanaannya ini akan dilangsungkan pada Maret 2023 mendatang gitu ya. Berarti kurang lebih kita tinggal menghitung hari lagi gitu kawan ya. Di mana soal ini merupakan soal kompetensi manajerial untuk part 1, dan insya Allah nanti Maki akan kembali lagi dengan part 2, part 3, part seterusnya. Pokoknya don't get me stay tune here, karena Maki akan selalu update setiap harinya untuk soal kompetensi manajerialnya, sosial kulturalnya, dan juga kompetensi teknisnya. Untuk soal kompetensi teknis Maki juga sudah berbagi, itu soal ada analisis kebijakan, arsiparis, perencana ahli, penyuluh KB, dan lain sebagainya. Untuk kawan-kawan yang buatkan soal untuk persiapan menghadapi seleksi kompetensi teknisnya, silakan tinggalkan pertanyaan kalau komentar, nanti kalau ada kemungkinan Maki akan jawab satu persatu. Baik, untuk usaha kita langsung ke di kopi gitu ya. Oke kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui bahwa integritas itu adalah praktik bersikap jujur. Sebetulnya integritas itu adalah jujur kawan-kawan, dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten, patuh dan konsisten tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau keakuran tindakan seseorang. Itu integritas. Jadi jujur, kepatuh, konsisten tanpa kompromi gitu. Dan di soal nomor 1 ini, di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa pesannya bibijo dibutuh seru gitu ya. Selalu pesannya semua disebut solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi itu kan ya. Soalnya kayak gini kita bicara ya. Anda adalah seorang pegawai di sebuah kantor yang disiplin dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Suatu hari Anda sedang mengerjakan tugas seperti biasanya, namun dalam waktu bersamaan Anda diperintah oleh atasan untuk mewakilinya menghadiri undangan sebuah rapat dinas. Dalam hal ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kita sedang bekerja, tapi tiba-tiba ada atasan kita menyuruh kita untuk menghadiri sebuah rapat dinas. Bagaimana nih tindakan kita? A. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu karena itu adalah kewajiban saya. B. Melaksanakan perintah atasan terlebih dahulu untuk menghadiri rapat dinas. C. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu meski terlambat memenuhi undangan rapat tersebut. D. Saya tidak akan menuruti perintah atasan karena sedang mengerjakan tugas. E. Meminta bantuan orang lain untuk mewakili rapat karena tugas belum selesai. Nah, kalau kayak gini, maka tugas kita yang sebaiknya itu adalah melaksanakan perintah atasan dulu kawan-kawan untuk menghadiri rapat dinas. Jadi yang B nih. Nah, jadi kita, apalagi ini sifatnya rapat dinas. Kalau rapat dinas berarti sifatnya kan urgent ya, penting sekali. Maka kita harus hadiri dulu rapat dinas. Kenapa yang tidak yang C? Karena di sini rapat dinasnya tadi terlambat nih. Meski terlambat, ada kata meskinya, ada kata negatifnya. Jadi bagusnya kita hadir rapat dinas lalu kita mengerjakan tugas seperti biasa gitu. Karena bagaimanapun juga, insya Allah atasan kita akan tahu itu saat posisi kapan kita makanya disuruh juga tahu posisi kita seperti apa, nggak sibuk gitu. Kecuali kalau kita disuruh beli rokok gitu boleh itu menolak ya, lagi kerja beli rokok, tapi kebanyakan dari kita ya seneng ya kalau disuruh atasan ya, jadi bisa terbebas dari tugas gitu. Intinya laksanakan dulu, apalagi ini sifatnya menghadiri rapat dinas ya, dan ini kan untuk kalau rapat dinas berarti ini kepentingannya untuk semua yang lain, termasuk rekan-rekan yang lainnya gitu kan. Ini isi mantap, kalau mantap next ada mercu. Mana mercu? Mana sih? Mana kok pakai option ya ini yang ada. Oke, ini dia baru muncul. Di sini sudah sedikit sebuah salah, namun apa persoalannya menuju tipu susru gitu. Selalu masalahnya cuma sebaik solution. Berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Anda adalah seorang ASN baru di sebuah instansi dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan pekerjaan Anda. Bagus gitu. Suatu hari saat Anda mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak, ada kata ininya nih, tidak terlalu mendesak berarti santai kan ya. Anda diutus menghadiri seminar menggantikan atasan Anda. Tindakan yang Anda akan lakukan adalah bla bla bla. A. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu karena itu adalah kewajiban saya. B. Menghadiri seminar tersebut karena laporan yang sedang dikerjakan tidak terlalu mendesak. C. Saya tidak bisa menghadiri seminar sementara laporan saya dikerjakan rekan saya. D. Menghadiri seminar tersebut agar saya terbebas dari tugas membuat semula. Nah ini salah yang jelek nih ya, agar saya, jadi ada syarat gitu ya, nggak bersyarat kawan-kawan ya. Memberitahu atasan bahwa saat saya sedang ada pekerjaan jangan sampai ada tambahan pekerjaan lagi. Apalagi kalau ini
memberitahu atasan bahwa saat saya sedang pekerjaan jangan sampai ada tambahan pekerjaan. Wah ini gawat ya, bisa-bisa kita diputusin gitu ya kontrak kerjanya. Yang paling bagus itu kalau kasus ini adalah menghadiri seminar tersebut karena laporan yang sedang dikerjakan tidak mendesak kawan-kawan. Ya udah kita ikut aja selagi seminar itu kan baik ya. Apalagi seminarnya kalau ada kaitannya dengan perusahaan itu kan bagus juga dengan kantor, dengan instansi kita. Maka hadiri dulu karena laporannya sedang kita kerjakan tidak terlalu mendesak. Kalau tidak terlalu mendesak berarti santai. Nah, bagusnya saat kita pergi kita juga sampaikan bahwa saya sedang mengerjakan laporan namun tidak terlalu mendesak agar nanti ketika misalkan terjadi sesuatu yang keterlambatan itu atasan kita mengerti. Begitu kan kawan? Asin, ini video mantap. Kalau mantap next soal nomor 3. Mana masih? A. Sama sekali tidak ingin melakukannya. B. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. C. Sekali terlibat dalam pungutan liar tersebut. D. Melakukan hanya jika saya sedang membutuhkan uang tambahan keperluan keluarga sebab gaji di kantor tidak cukup. E. Ikut melakukannya toh itu sudah menjadi budaya di kantor saya dan semuanya akan terkendali. Mana soalnya nih, gak ada ya. Ini dia ya. Di sini sudah segala semua salah, namun berusaha aja di video butuh susu gitu. Selalu sering cuma disbais solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini sebenarnya. Setelah bekerja selama 2 minggu di tempat tugas yang baru, saya menemukan bahwa hampir nih, sorry saya ngetik nih. Siapa yang ngetik? Berarti salah. Gitu ya. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin yang dibuatnya. Berarti pungli ini. Padahal menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Iyalah, sekarang nggak boleh ya. Sikap saya adalah bla bla. A. Sama sekali tidak ingin melakukannya. B. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. C. Sesekali terlibat dalam pungutan liar tersebut. D. Melakukannya hanya jika saya sedang membutuhkan uang tambahan keperluan keluarga sebab gaji di kantor tidak cukup. Ikut melakukannya toh di semua itu semua sudah menjadi budaya di kantor saya dan semuanya aman terkendali. Yang bagus kalau ada kasus kayak gini kita tidak sama sekali tidak ingin melakukannya. Jangan ada niat sedikit pun kawan-kawan. Kalau ada niat maka nanti kita akan terlibat juga. Berusaha semampunya untuk tidak melakukan, berusaha semampunya. Pokoknya udah langsung gak ada niat. Berarti ini kurang tepat. Ini berarti 4 nilainya nih. Ya, sesekali terlibat dalam pungutan liar, apalagi sesekali, nanti giliran pas sesekalinya itu yang terciduknya yang sesekalinya, jadi dianggapnya semua udah nggak usah ada niat aja pokoknya kawan-kawan ya. Ini malah lebih niat ya, segala sesuatu tergantung niatnya. Gitu. Melakukan hanya jika saya sedang membutuhkan uang tambahan keperluan sebab gaji di kantor tidak cukup. Kayak kata siapa kemarinnya? Kata gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil mengatakan kalau kita ingin jadi kaya raya katanya jangan bercita-cita jadi ASN. Kenapa? Karena sudah salah niat, salah lokasi katanya gitu. Jadi jadi gini kawan-kawan, ketika kita ditakdirkan jadi ASN nanti, maka tugas kita adalah melayani sepenuh hati, mengabdi sepenuh hati. Biarkan gaji kecil juga kawan-kawan, kita jadi berikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk masyarakat. Biarkan nanti Tuhan Allah SWT membalasnya gitu. Karena ketika kita berbuat baik maka nanti akan ada balasannya gitu kawan ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat itu adalah berusaha semampunya sama sekali tidak ingin melakukannya yang A begitu kawan ya. Melakukannya ini ikut melakukannya toh itu sudah menjadi budaya, walaupun jadi budaya jangan terlibat pokoknya kita. Begitu kawan. Ada sih. Ini top kalau next number 4. Ini yang ini nih. Oke. Di sini sedikit masalah, namun apa masalahnya bijak butuh susu gitu. Selalu sering simpan disbais solution. Biar apa? Iya betul, biar sebenarnya sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kejauhan. Anda adalah seorang ASN yang baru saja dimutasikan ke suatu instansi di mana Anda baru saja mengenal para pegawai termasuk atasan Anda. Suatu ketika Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai oleh Anda. Sikap Anda adalah bla bla. A. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi apa yang tepat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik agar saya dikenal rekan kerja lainnya. Hati-hati kawan-kawan, soalnya ini ada soal jebakan Batman. Nanti di pertemuan berikutnya pokoknya akan makin banyakin soal-soal kayak gini. Ini dari depan kalimatnya positif kawan-kawan, tapi di sini ada syarat agar saya dikenal rekan kerja. Berarti ini wrong kawan-kawan. Yang B sekarang kita cek, mencari informasi tentang tugas tersebut serta merancang strategi apa yang tepat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Ini bagus juga. Nah, cuman di sini agar atasan saya mengenal saya. Nah, ada syarat. Cinta itu nggak bersyarat kan ya, harus terus gitu ya. Ini wrong juga kalau begitu. C. Mencari informasi dari berbagai sumber agar saya dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Ini bisa jadi
Meminta bantuan pegawai lainnya yang berpengalaman dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini bisa jadi bagus tapi agak kurang ya. Mengambil tugas tersebut dan mencoba mencari informasi tentang tugas tersebut serta merancang strategi penyelesaian apa yang dapat digunakan agar tugas tersebut tepat waktu dan baik. Nah ya ini yang paling bagus itu ya. Jadi pertama kita ambil dulu tugasnya, kemudian kita cari tahu informasi, nggak tanpa ada syarat ya, karena kita ingin bisa gitu. Lalu untuk dikerjakan tepat waktu dan baik. Jadi jawaban yang tepat yang gitu kan. Arsen, idam isi mantap. Oke kan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan teman pengetahuan untuk kawan-kawan dalam masukan diri menghadapi seleksi ASN P3K baik tenaga teknis maupun Kemenag Informasi tahun 2022. Kan berdasarkan informasi yang beredar bahwa pelaksanaannya akan langsungkan pada Maret 2023 ini gitu ya. Tinggal menghitung hari. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk banyak baca, untuk banyak doa. Jadi maksimalkan usahanya juga maksimalkan doanya. Karena apalagi itu ya, usaha tanpa doa itu sama jangan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Kan antara usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagunya juga perjuangan doa gitu. Oke, thank you. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.